All around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like like this. Moving to the sound, moving to the sound. Hai, Jumpa lagi sama aku Dokter Ulung. dan aku Dokter Velia dalam acara Seleb Sehat Lewat Berita. Nah, hari ini mau ngomongin apa kita Dokter Ulung? Jadi hari ini teman-teman kita mau ngomongin yang namanya permasalahan penuaan dini. Ya, penuaan dini. Itu Apakah kita sudah mulai menua, Dokter? sepertinya saya sudah mulai menua sih, dan ini lagi hot topic banget ya penuaan dini. Ya. Karena banyak orang yang concern ingin tetap terlihat awet muda walaupun sudah usia senja. Tuh. Jadi kalau penuaan dini ini dapat diartikan ya teman-teman bahwa penuaan itu pasti. Yes, betul. Tapi ada yang dinamakan penuaan dini. Jadi sebelum waktunya dia sudah mulai menua. Nah, kira-kira apa aja sih faktor-faktornya Dokter Velia yang bisa menyebabkan terjadinya penuaan dini? Oke, pertama-tama faktor-faktor yang dapat menyebabkan penuaan dini itu adalah satu, stres, radikal bebas. Contohnya merokok, minum alkohol. Sate-satean yang bakar-bakaran, Ya, gosong-gosong. pokoknya makanan-makanan yang banyak mengandung radikal bebas ya itu yang gosong-gosong, bakar-bakaran. Pokoknya lifestyle-nya jelek, nggak makan makanan yang seimbang, jadi nggak ada sayur-sayurannya, vitaminnya. Antioksidannya kurang. Yes. Terus selalu terpapar sinar UV. Tuh, sinar Gitu. UV, habis itu bahan bakar yang kayak knalpot, asap-asap dan lain-lain. Gitu. Terutama kan early sign of aging itu adalah dari kulit ya. Terlihat gitu misalnya kulitnya itu keriput, terus padahal belum waktunya, terus misalnya bercak-bercak kehitaman, hiperpigmentasi pada kulit, Flek. itu flek. Itu kayak menyebabkan kita terlihat lebih tua dari usia yang seharusnya. Betul. Dan kita baru melek sekarang nih dok ya, di umur saya yang sudah 30 ke atas ini tuh kita baru melek kayak, oh penting banget ya ternyata kita menjaga diri kita dari yang namanya penuaan dini. Kayak misalnya sekarang lebih aware lagi kayak teman-teman untuk penggunaan sunblock misalnya. Sunblock itu nggak ada gender ya teman-teman, bisa buat cewek, bisa buat cowok, yang udah kita bahas sebelumnya. Ya. Terus dari segi pola makan. Pola makan sekarang kan makanan tuh gampang diaksesnya. Ya nggak sih? Kayak misalnya kita udah nggak mikirin lagi kayak hari ini mau makan ini tinggal pesan ada. Hari ini mau makan ini tinggal pesan ada. Jadi tergantung nafsu makan malah kan sekarang. Iya, tapi teman-teman dengan karena gampangnya akses menuju makanan tersebut dan pilihan yang banyak, justru di sini tuh banyak banget Dokter Ulung kasus gak cuman penuaan dini terhadap kecantikan atau appearance saja ya, fisik aja gitu yang kelihatan. Tapi tuh ada beberapa kasus umur 30 itu udah kena diabetes. Nah, itu sampai gagal ginjal. Betul, itu juga. Betul. Umur 30 loh, biasanya tuh faktor resikonya itu di atas 40-an ya dok ya? 35, 40 ke atas dulu, sekarang 30 itu udah ada yang terkena diabetes, penyakit gula, bahkan sampai komplikasinya gagal ginjal. Betul. Itu udah umur 20-an juga udah banyak yang itu. Iya, yang karena kena tadi diabetes. lifestyle. Jadi Yes. selain mereka jadi numpuk penyakit, mereka juga dapat terjadi namanya penuaan dini. Nah, salah satu faktor tadi kan Dokter Velia udah sebutin tuh semuanya gitu ya. Nah, tanda-tandanya itu bisa kelihatan memang biasanya dari appearance. Ya, Jadi dari- sekarang teman-teman boleh cek deh sekarang kalau ada kaca ya di rumahnya gitu ya, boleh ngaca tapi ngacanya jangan dari jauh gitu. Ngacanya jadi agak deket, lihat Jangan yang pakai filter. dan jangan pakai filter Kalau lihat. foto. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai ada garis-garis halus yang biasanya ada di sini, di bawah mata, di jidat, tapi tanpa adanya mimik muka. Benar. Ya enggak? Kalau ada mimik mukanya kan kita pasti otomatis akan ada kerutan ya, Dok Velia, kayak itu pasti ada. Tapi kalau teman-teman lagi relax mukanya gitu ya, terus teman-teman perhatiin deh, kalau ada garis itu sudah namanya tanda-tanda penuaan dini. Jadi nggak early seharusnya sign of keluar, aging. malah keluar. Gitu. Jadi sama ini teman-teman, kalau misalnya kita terlalu sering berekspresi mukanya, misalnya terlalu sering ketawa-tawa atau mengerutkan muka, membuat ekspresi yang secara konstan, itu juga bisa menyebabkan tanda-tanda penuaan pada area wajah, Ya. yaitu dengan tandanya kerutan pada kulit. Betul. Dan kerutan itu biasanya ada dua jenisnya, kerutan statis dan dinamis. Di mana kalau misalnya kerutan dinamis itu, kalau misalnya kita berekspresi, kita ketawa, misalnya senyum, mengerutkan hidung, itu baru kelihatan kerutannya. Betul. Itu yang dinamakan dinamis. Jadi saat berekspresi baru kerutan itu terlihat. Tapi kalau yang statis, saat teman-teman diem aja tanpa melakukan ada kerutan. ekspresi apapun, kerutannya itu sudah kelihatan. Nah, biasanya untuk kerutan yang seperti itu, untuk perawatannya itu lebih advance lagi atau sedikit lebih sulit.
Betul, dan sedikit memakan biaya. Ya, memakan biaya. Kecuali kamu temennya kita. Bisa gratis ya dok Bisa Pel, ya? gratis, bisa kita bantu-bantu atau kita bisa kasih diskon. Betul. Karena nggak cukup cuman menggunakan skincare aja. Harus tindakan dokter. Atau perawatan dengan dokter. Ya, Betul. selain kerutan dokter, apalagi? Tanda-tanda penuaan yang lain, kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin adanya yang namanya tadi PIH ya, atau Ya. adanya flek-flek di muka. Dan biasanya itu memang adanya di garis tulang di sini ya, garis tulang pipi. Ya, Kenapa adanya Pel. di garis tulang pipi? Karena biasanya hal yang pertama terekspos matahari pada wajah kita itu bagian depan gitu. Makanya kalau teman-teman lihat mama-mama kita atau teman-teman kita yang usianya lebih tua yang sering beraktivitas outdoor, itu terlihat biasanya tanda-tanda penuaannya berupa coklat-coklat pada kulit itu ya di area depan sini, di hidung, di pipi terutama ya, dan di dahi. Betul. Gitu. Dan sebagai tambahan, kalau misalnya teman-teman perempuan yang memakai hijab atau memakai kerudung, biasanya nanti akan melihat nih, kok area jidatnya lebih gelap ketimbang area mukanya misalnya, karena adanya sinar UV yang terpantul dari paparan si kerudungnya. Kadang-kadang kalau misalnya aku sering banyak dapat pasien gitu ya, kayak mukanya cerah, tapi pada saat buka ininya gelap. Iya. Jadi ternyata setelah kita lihat lagi, ternyata sinar mataharinya mantul tuh dok. Jadi banyak terpusat di area Iya, dahi. karena kan langsung ya lebih terekspos Ya, dia untuk betul, di lebih area dahi gitu teman-teman. Betul. Kerutan, flek-flek hitam nggak cuman di wajah aja ya, di tangan misalnya kelihatan Ya. kerutan gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mau mengatasi atau enggak kita bisa preventif nggak sih dok Vel untuk kita bisa menghindari yang namanya penuaan dini. Kalau penuaan pasti, karena nggak Yes. mungkin kita muda terus kecuali kita Yeah. melakukan operasi plastik seperti Mbak Titi DJ misalnya gitu. Tapi ini kan lagi konteksnya adalah penuaan dini. Tua tapi jangan buru-buru. Nah, melanjutkan yang tadi nih Dokter Velia ya, bagaimana cara kita bisa menghalau atau memperlambat terjadinya penuaan dini. Ya, tapi yang perlu teman-teman garis bawahi dulu, penuaan itu pasti ya. Jadi kita nggak bisa menghentikan penuaan itu 100% gitu. Jadi kita memperlambat. Untuk yang appearance kita yang terlihat dari luar. Wajah. Haha, jadi ya pertama sunblock. Sunblock itu penting banget. Karena sinar UV yang langsung terkena kepada kulit kita itu ya dia bisa membuat kulit kita itu ya berkerut, terus sama menimbulkan flek-flek hitam gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan yang sekarang lagi zaman nih, dipiling dong mukanya, dipiling, pakai betul. home peeling. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu, peeling itu adalah pengelupasan. Jadi yang sebenarnya kan kulit itu kan mengelupas itu dalam waktu sebulan. Yes. Nah, itu kita cepetin nih teman-teman dengan agen-agen atau dengan reagen-reagen atau dengan obat-obatan yang bisa mengelupaskan kulit. Salah satunya adalah retinol. Jadi kalau teman-teman udah sering dengar nih kan sekarang banyak ya dok kemajuan zamannya, di zaman kita belum ada kali ya obrolan-obrolan tentang retinol atau apa dan lain-lain. Sekarang ini mereka sudah mulai melek nih, industri kosmetik itu sekarang atau skincare itu sekarang sudah mulai memasukkan bahan-bahan yang namanya retinol tanpa harus dengan resep dokter loh. Iya. Tapi memang dengan kandungan-kandungan yang lebih sedikit atau lebih rendah atau yang memang aman diperjualbelikan tanpa harus adanya resep dokter. Tapi yang teman-teman harus tahu atau hoax-hoaxnya nih ya, Dokter Velia ya, katanya kalau biar cepat kita gabungin aja nih si piling-piling ini langsung biar mukanya makin glowing dan lain-lain. Nah, Iya. salah satunya adalah penggabungan antara retinol dengan AHA/BHA. Dan retinol dan vitamin C misalnya, Ya. agen-agen yang udah sifatnya memang mengangkat sel kulit mati, sebaiknya tidak dipakai berbarengan. Betul. Sama aja kayak teman-teman itu kalau bisa mengkombinasi suatu skincare atau produk perawatan wajah itu kayak analogi seperti teman-teman masak. Ya, saat mencampurkan bumbu. Jadi ngapain teman-teman mencampurkan bumbu yang tujuannya itu membuat rasa yang sama gitu. Jadinya nggak karu-karuan nanti hasilnya. Atau jadi berlebihan. Jadi berlebihan, Jadi jadi kalau hasilnya nggak misalnya- baik. Teman-teman biasanya kan kayak, kita gabungin aja nih nanti retinol dengan AHA/BHA. Ternyata dua agen ini adalah agen-agen untuk peeling. Iya. Kalau mau jangan digabung atau boleh diselang-seling. Senin dengan retinol, Selasa dengan AHA/BHA dan seterusnya. Tapi Ya. jangan digabung dalam saat yang bersamaan. Atau misalnya teman-teman pagi menggunakan vitamin C, malamnya baru menggunakan agen pengelupasan kulit yang lainnya, misalnya retinol, jangan dipakai. Tapi sih aku sebenarnya lebih setuju kalau misalnya teman-teman menggunakan produk-produk yang ada pengelupasan kulitnya dengan tipe kulit teman-teman yang sensitif, sebaiknya gunakanlah pada malam hari.
Betul. Jangan di siang hari. Sun sensitif jadinya Ya, sangat terhadap sensitif sinar sekali, matahari. Jadi betul. lebih cepat merah-merah kulitnya dan lain-lain. Dan jangan lupa digabungkan dengan karena adanya pengelupasan. Biasanya kan nanti kan itu kan kayak kulit ular ya. Iya. Betul ya, mungkin kecil-kecil atau lebih banyak dan biasanya digabungkan dengan pelembab. Jadi kalau yang punya sensitif sebaiknya gunakan pelembab dulu, baru pakai zat yang pengelupasan kulitnya agar lebih aman gitu teman-teman. Dan tujuan dari pengelupasan kulit ini satu, membuat kulit lebih cerah. Terus yang kedua, kerutan itu bukan hilang tapi memudar. Ya. Karena kulit-kulit lama yang Berkurang. bertumpuk yang membuat kerutan tersebut jadinya copot, lepas dan timbul kulit yang baru. Iya, karena dia merangsang produksi kolagen untuk kekenyalan kulit, elastisitas kulit, kelembapan kulit juga gitu. Terus ada lagi teknik yang lain adalah dengan botox. Yes, botox itu teman-teman sebenarnya botox itu adalah suatu protein dari bakteri botulinum toxin. Dia itu fungsinya untuk relaksasi, menghambat kontraksi otot. Jadi botox itu sebelum digunakan untuk kecantikan, untuk bayi loh, bisa digunakan untuk bayi untuk mengatasi mata yang juling. Ya, sebelum botox itu digunakan untuk dunia kecantikan, digunakan untuk dunia medis yang buat general health. Ya. Nggak, nah, tapi setelah itu dikembangkan, dibikin penelitian lagi, akhirnya digunakan untuk kecantikan, yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi kerutan. Dan sangat aman, botox itu aman. Ya. Dan efeknya itu kelihatan langsung. 3 hari udah kelihatan gitu. Dan dengan cara kerja yang sangat singkat. Ya. Otomatis harus ditambah. Dan teman-teman juga tidak perlu takut. Misalnya teman-teman bilang gini, kayaknya aku belum butuh deh yang namanya perawatan seperti itu. Atau perawatan yang intensif dengan dokter-dokter estetik misalnya. Dan jangan salah teman-teman ya. Jadi ada penelitian ini, kalau saya baca ya, CMU lagi ya, correct me if I'm wrong ya, para suhu atau master di luar sana, SPKK, dermatovenerologis, dan lain-lain. Jadi gini Dok Vel, ada yang bilang katanya gini, kapan sih waktu yang terbaik untuk melakukan tindakan-tindakan estetik atau waktu yang terbaik untuk melakukan botox? Ternyata jawabannya adalah sedini mungkin, seremaja mungkin. Kenapa jawaban itu? Jadi pernah ada penelitian di mana ada 2 orang dengan gap age yang sangat berbeda atau ada perbedaan umur 10 tahun. Yang satu 25 tahun, yang satu 35 tahun. Dua-duanya disuntikan dengan botox. Nah, pada saat mereka melalui itu, serangkaian tes itu yang disuntikan botox secara berkala, 10 tahun mendatang, berarti umurnya sudah 35, satunya 45. Ternyata lebih prima hasilnya yang di 35. Kenapa? Karena kulit mereka itu dipaksa oleh si botox ini untuk rest. Untuk rest dari kerutan. Jadi mereka menabung kerutan itu untuk nanti. Jadi orang yang tidak pakai botox sebelumnya dengan orang yang menggunakan botox di awal, itu malah lebih baik hasilnya adalah orang yang menggunakan botox di awal atau usia muda. Benar teman-teman. Asal ada duit. Asal ada. Gitu. Jadi semakin awal. Kecuali temenan sama kita ya. Benar. Jadi semakin awal bukan semakin awal pada saat kanak-kanak ya, bukan ya teman-teman. Pada saat remaja ya, maksudnya sudah di atas 17 tahun. Silakan kalau udah melek botox, tarik benang dan lain-lain. Nggak apa-apa. Silakan aja. Gitu. Nah, lanjut lagi ya, kita ngebahas tentang pencegahan penuaan dini. Tadi kan kita udah ngebahas salah satu cara untuk mencegah penuaan dini dengan menggunakan sunblock. Selanjutnya ada lagi nggak Dokter Ulung? Ya balik lagi tadi, satu hindari stres. Hindari stresnya banyak lah macam-macamnya, tadi udah pernah kita bahas sebelumnya teman-teman. Jadi harus nonton episode yang sebelumnya ya. Terus yang kedua itu adalah dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Tapi memang sangat sulit ya dilakukan, tapi harus teman-teman. Terus yang ketiga ada lagi penuaan dini itu kan ya tadi ya, Dok Vel udah dilihat ada sinar matahari, ada radikal bebas, jadi kita harus banyak antioksidan dan lain-lain kan. Ya kalau mau tahu kayak gitu ya silakan pindah negara. Ini kan negara kita kan negara-negara tropis nih. Carilah yang iklim-iklimnya tuh dingin. Jadinya kita akan terhindar dari namanya sinar matahari. Enggak juga sih, bercanda. Payung. Nah payung itu juga bagus misalnya kayak teman-teman kayak aduh cowok-cowok kan sekarang kayak males kalau payungan, ternyata ada gunanya, yaitu untuk menghalau yang namanya sinar matahari gitu teman-teman. Terus apalagi coba Dokter Vela kira-kira nih? Olahraga itu bagus ya, tadi kan juga makan makanan yang bergizi itu bagus. Nah kalau misalnya lebih advance lagi nih teman-teman, suplemen itu juga bagus ya, suplemen tambahan, terus vitamin D itu penting ya teman-teman untuk otot dan tulang ya. Biar nanti kedepannya juga ya biar tetap kuat untuk menghadapi anak
cucu. Nanti ya di masa Nanti di masa Terus datang. dengan kemajuan teknologi sekarang ya, Dok Vel, ada yang namanya stem cell. Yes, teman-teman. tapi Jadi ya, itu ya masih dalam penelitian lebih lanjut lebih sih. lanjut. Jadi kita sekarang peneliti itu udah tahu yang namanya gimana kita ngambil stem cell atau sel biang atau sel puntanya itu untuk dimasukkan lagi untuk regenerasi sel. Ya, tapi hati-hati untuk teman-teman yang punya Penyakit, kanker. ya, CA dan lain-lain ya. Ya, sebenarnya suntik vitamin C juga bagus sih. Kalau misalnya diperlukan banget ya teman-teman. Ya. Oke. Apalagi Dokter Vel selain itu? Kayaknya udah kita bahas semua. Kita udah ya. bahas semua. Oh iya, sama satu lagi, hindari ya teman-teman ya stres-stres yang berbentuk toksik dalam hidup. Nah ini jarang dibahas nih Dokter Velia nih ya. Kayak misalnya nih iri, dengki, kita lihat Instagram orang pada mencuat-mencuat semua, udah deh itu semua kita hindari. Dan kalau memang ada yang negatif dari hidup kita, Hempaskan. jadi nggak usah lagi yang namanya kita kayak, oh dia gitu ya, kok dia ini ya, kok dia ini. Iya, lebih baik fokus ke diri sendiri, teman-teman. Balik lagi ke Balik psikologis lagi kita ke sendiri psikologis ya, atau diri mental sendiri. health kita sendiri. Utamakan kebahagiaan diri sendiri dulu, baru kebahagiaan orang lain. Benar. Oke. Jadi jelek. Jadi jelek ya. Oke, Oke, sekian dulu teman-teman. teman-teman. Sekian dari kami. Nanti kita akan kembali lagi pada episode selanjutnya yang lebih seru lagi topik-topiknya tentu saja. Bye-bye.